kesalahan kami. Biarlah firman yang dibagikan ada rema yang bisa menguatkan di hati kami pribadi lepas pribadi. Sebab Engkaulah gunung keselamatan kami dan tidak ada yang lain yang dapat kami sembah di bawah kolong langit ini selain Engkau Tuhan Yesus. Biarlah semua umat-Mu bertekun lutut dan semua lidah mengaku hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami sepakat hati dan berdoa untuk pembicara kul 10 kami hari ini. Pada sore hari ini diberi hikmat marifat untuk memimpin ibadah kul kami di era Pentakosta ketiga ini yang terus memuliakan nama-Mu dan menuai jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Dan biarlah api Pentakosta ketiga terus menyala-nyala dan memberitakan firman-Nya untuk menenangkan jiwa-jiwa dengan kesatuan hati tumbuh bersama dan memenangkan jiwa di era pandemi ini dan pengenapan amanat agung-Mu Tuhan Yesus sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you Chief Venita. Sama-sama. Ya, sekarang Febe ya. Kita mulai untuk pujian penyembahan kita pada sore hari ini. Oke, thank you Kakak Gita. Shalom semua. Apa kabarnya? Puji Tuhan saya bisa nyampe tepat waktu. Dari Semarang tadi ketemuan sama Ci Agnes. Akhirnya ya puji Tuhan lah jalanan lancar. Jadi walaupun kejar-kejaran tapi bisa nggak telat. Kita siang ini ketemu lagi di Kul. Kita masuk ke hadirat Tuhan. Thank you Ci Venita, doanya luar biasa. Kita minta hadirat Tuhan untuk hadir, memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita, memenuhi ruangan di mana kita berada, memenuhi keluarga kita, menutup bungkus keluarga kita. Biarlah kita butuh Tuhan saudara, jangan kita nggak bisa hidup sendiri. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, penuhi kami, urapi kami Tuhan, satu persatu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, yang sedang bekerja, lagi di jalan, lagi di toko, lagi di kafe, lagi dalam perjalanan
dengan masalah sehingga kami melupakan Engkau. Tuhan, kuatkan kami, Tuhan Yesus. Berikan kami kekuatan, berikan kami penghiburan. Oh, kami butuh Engkau. Hidup kami, Tuhan, berasal dari Engkau. Kami ingin memberikan kembali kepadamu. Datang penuhiku, nyanyikan dengan iman janji. Datang urapiku, urapi kami satu persatu. Datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Datang, oh Tuhan, datang penuhiku. Datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lidahku memuji-Mu, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nyanyikan lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kau sangat baik, Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih Terima kasih Tuhan, Kau pemberi kehidupan. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi di hidup kami. Kami percaya Kau punya maksud Tuhan terhadap setiap kami. Biarlah kami selalu memuji-Mu Tuhan, biarlah kami selalu bersukacita Tuhan. Biarlah kami selalu percaya padamu Tuhan, apapun yang terjadi. Oh yes Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai hari ini, detik ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena Engkau Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu, karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih, kami percaya, kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya Engkau berkuasa, berdaulat atas kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, untuk merasakan hadirat-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Biarlah waktu ini kami fokus hanya kepadamu, kami hanya memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdasarlah di ibadah Kul WOI 10 pada sore ini. Haleluya, amin, amin. Hai Cici-Cici, wah ada Citani tuh, Vici Vili, Citina, siapa lagi nih? Ci Agnes, Ci Ani, hai Ci Ani, hai Ci. Hai Febe, shalom. Shalom, lagi Halo, pada shalom. Tani masuk. Cantik. Wah yang di mobil banyak banget nih kayaknya nih. Tadi Ci Agnes sudah sampai rumah. Nggak dengar Ci Agnes, masih di mute. Iya, bagus banget. Udah sampai rumah langsung. Saya kirain nggak ada tugas. Makanya nggak bisa kopi-kopi tadi. Aku tadi ketemu Ci Agnes. Ci Agnes ngajakin, ayo ngopi-ngopi. Waduh, Hujan saya gede, hujan gede. Nggak, Jakarta hujan gede nggak? Oh, hujan gede. Jakarta hujan gede, nggak tahu. Jakarta hujan gede. Nggak hujan. Di kita Serpong hujan. Hujan di Serpong. Iya. Bogor juga hujan, kok hujan. Oh hujan, Bogor juga. Ya puji Tuhan, tapi sinyalnya ada aman ya. Aman. Di Salatiga mendung nih. Salatiga mah mendung terus nih. Oke, siapa di sini yang percaya bahwa Allah kita dahsyat? Berikan love buat Tuhan, yang bisa buat emoticon, Tahu nggak buat emoticon? Emoticon saya mana ya? Tunggu, kok saya nggak bisa buat emoticon nih? Ada yang bisa buat emoticon? Ini kenapa emoticon gue hilang? Tunggu ya. Kok emoticon gue? Gue suruh buat emoticon, maaf ya. Mana sih emoticonku? Nggak ada. Maaf. Pintar Cilani. Siapa lagi? Cira bisa, Cisari bisa. Kok punyaku nih error nih. Wah, hebat. Saya gini aja deh. Nggak bisa buat emoticon. Shalom. Siapa? Kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Nggak bisa dikutak-ketik. Suami saya muncul tuh. Dia kutak-ketik, gue juga nggak ngerti nih. Ini bisa. Oh, terima kasih. Nah, saya bisa. Love buat Tuhan. Saya senang rasanya saya mengobati kerinduan saya. Jauh dari Kul WOI 10, aduh rasanya agak-agak sedih gitu. Kalian pada kumpul-kumpul ya, ngelihat fotonya Ci Juliana, ngelihat fotonya aduh pada pergi-pergi kongko-kongko, ngopi-ngopi, Cici kakak Gita sama Esther. Oh, Esther udah dateng tuh. Aduh, saya pingin deh. Tapi apa daya ya. Kita sekarang memuji Tuhan aja sama-sama. Kita nyanyi yang mau bergoyang, mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib. Kasihnya besar buat kita semua. Amin. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberi kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Cici yang masih belum dijawab sama Tuhan doanya, yang punya pergumulan berat, nyanyi lagu ini, katakan dengan iman, Yesus dahsyat. Jalan bersama Tuhan pasti indah. Amin. Nyanyikan dengan iman. Tuhan melihat iman kita. Mungkin sekarang kita lagi ada masalah, itu lagi diajarin sama Tuhan, lagi dibentuk sama Tuhan, supaya kita makin indah lagi buat Tuhan. Amin.
buat temen deh. Amin. Berkat melimpah turun ya teman-teman. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk apa, Ci? Untuk menang loh, Ci. Untuk menang bersama dengan Tuhan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin, Tuhan setia. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin, Tuhan di pihak kita. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Cici-cici yang di mobil, kalau bisa on cam deh. Kita nyanyi refnya Yesusku dahsyat. Kita sambil angkat tangan buat Tuhan yuk. Ya. Biar menyatakan iman kita bahwa ini Tuhan, saya mau beriman padamu loh Tuhan. Saya percaya Tuhanku tuh dahsyat. Tuhanku itu besar, lebih besar dari masalah saya. Aku nggak mau ragu, aku mau percaya sama Tuhan. Amin. Boleh ya Ciruti ya. Satu, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Amin. Angkat tangan buat Tuhan. Tuhan, ini loh saya mau setia padamu karena Engkau setia padaku. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, lagi katakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Siapa saya yang lawan kalau Tuhan di pihak kita ya? Dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan yang terhebat. Kau yang terhebat, terbesar. Lagi saudara, terhebat, terbesar. Lagi katakan terhebat, lagi deh. Terhebat, terbesar bagiku. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau terbesar Tuhan Yesus. Kau terbaik, terdahsyat bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau setia Tuhan, tetap berharap padamu Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau taruh hidup kami, keluarga kami, mau taruh pengharapan kami, mau taruh keinginan kami, mau taruh apa yang kami perlukan ke dalam bait-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Engkau baik, Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap kami ada di hati-Mu. Setiap dari kami Tuhan adalah biji mata-Mu Tuhan. Untuk Cisari, Kakak Gita, Cilani, Cicumbiana, Ciruti, Civenita, Kakak Hil, Ci Agnes, Ci Esther, Ci Ira, Ci Sisil, ada Ci Tina, Ci Ani, Ci Tani, Ci Fili. Tuhan, kami semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami semua adalah wanita-wanita, anak-anak-Mu Tuhan, di mana Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami punyalah yang baik Tuhan.
Setiap kami Tuhan Yesus ada dalam pikiran-Mu Tuhan. Tidak pernah luput dari Engkau Tuhan Yesus kehidupan setiap kami Tuhan. Oh, Kau Maha Tahu, Kau Maha Tahu, Kau Maha Tahu Tuhan apa yang kami alami Tuhan. Kami mau berserah, kami mau mengandalkan-Mu, Yesus Tuhan. Ku di tangan-Mu, Yesus Tuhan. Ku di hati-Mu, pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Yes Tuhan, kami tidak pernah sendiri Tuhan. Mungkin orang lain tidak mengerti kami Tuhan, tapi Engkau mengerti sampai kedalaman hati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, amin. Pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak
Kerjakanlah Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang
Allah yang sangat setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau duduk tenang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang nanti akan di-sharingkan oleh Cilani Tuhan Yesus menjadi rema bagi kami semua. Mampukan Cilani Tuhan, urapi Cilani, berikan Cilani hikmat daripada Engkau Tuhan Yesus. Berikan berkat-Mu berlimpah atas Cilani dan keluarga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau duduk manis Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Cilani, Tuhan berkati. Shalom wanita-wanita Allah yang cantik-cantik, apa kabar? Shalom, Ci. Iya, ya mungkin kita saat ini lagi dalam masalah ya, dalam lembah kekelaman, dalam banyak pergumulan gitu ya. Biarlah bisa diteguhkan dengan pemberitaan firman pada sore hari ini. Renungan kita tentang dimurnikan ya. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini, karena seketika harus duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah, aduh sebentar ya. Halo, suara saya jelas? Jelas ya? Jelas. Soalnya telepon masuk biasanya suaranya nggak jelas. Coba tolong satu orang yang bicara, jelas nggak suaranya? Saya terima. Jelas. Jelas. Ya, kecil saya terima. Jelas, Cilani. Iya. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Jadi maksud pencobaan masalah yang kita alami adalah untuk ada tujuan Tuhan, yaitu untuk memurnikan iman kita ya, yang lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau agenda kita udah melayani misalnya ya, kita sudah memberi, agenda kita sih pengennya nggak ada masalah gitu ya, semuanya aman-aman saja, itu agenda kita ya. Kalau agenda Tuhan ingin kita mencapai taraf iman yang lebih tinggi, disempurnakan iman kita, dimurnikan iman kita ya, iman yang makin bergantung terus sama Tuhan, iman yang makin mempercayai Tuhan, bukan menjadi orang yang beriman, iman yang transaksional ya, yang Tuhan aku melakukan ini itu, aku mau melayanimu, aku mau memberi persembahan, tapi ada ekornya ya, ada buntutnya, ada maunya. Berkati saya pengen ini, pengen itu gitu ya. Itu iman transaksional ya. Tapi Tuhan mau iman kita murni. Iman yang karena memang kita beriman karena percaya, karena kita mengasihi Tuhan. Tidak ada embel-embelnya, iman yang murni ya. Nah, supaya punya iman yang murni, kita perlu masuk lebih dalam. Bagaimana ketika kita memperoleh masalah, Tuhan tuh nggak pernah mencobai kita ya. Tuhan tuh menguji kita. Ketika kita menghadapi masalah, biarlah reaksi kita itu benar ya, tidak bersungut-sungut, tidak menjadi marah ya. Dimurnikan. Jadi bukan kita terus kalau menghadapi masalah, Tuhan bukankah aku udah melakukan ini itu. Kita menuntut Tuhan, minta balasan gitu ya. Itu iman transaksional ya teman-teman ya.
Jadi kita biarlah tidak mengutamakan agenda kita, tapi agenda Tuhan itu yang penting ya. Dalam menghadapi apapun biarlah kita berserah, kita lihat kalau itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya udah kita lakukan ya. Meskipun mungkin kita akan dicemooh, kita akan diremehkan, mungkin harga diri kita terinjak ya, itu kita abaikan ya. Yang penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu iman yang punya kualitas tinggi yang diharapkan, yang diinginkan oleh Tuhan ya. Biarlah kita menjadi pelaku firman-Nya ya. Pada setiap ada proses pemurnian itu, biarlah kita menang, kita dapat membuktikan bahwa iman kita itu berkualitas tinggi ya di hadapan Tuhan ya. Karena di Wahyu 2 ayat 23, Wahyu 2 ayat 23, dikatakan, akulah yang menguji batin dan hati orang. Tuhan yang menguji. Jadi wasitnya, hakimnya itu Tuhan ya, yang maha adil gitu. Jadi kita percaya kepada Tuhan ya. Meskipun sepertinya di hadapan orang kita dicurangin gitu, merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil gitu ya. Kita belajar, yang penting Tuhan tahu. Yang penting Tuhan yang menilai. Karena Tuhan itu yang menguji hati dan batin kita. Biarlah kita mempunyai hati yang murni di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia kita bisa berpura-pura gitu ya. Berpura-pura baik, berpura-pura tulus gitu, tapi Tuhan tahu ya bagaimana keadaan batin kita. Biarlah pada sore hari ini kita membuka hati untuk kita dapat dimurnikan oleh Tuhan ya. Ketika Tuhan memurnikan hati kita, jalani dengan rela, dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut, gak ada untungnya kita bersungut-sungut ketika kita menghadapi masalah, kita marah-marah, bersungut-sungut. Tidak akan mengubah masalah kita ya. Kita belajar untuk rela, ikhlas, baik Tuhan kulalui. Tuhan tuh memurnikan kita agar menjadi bejana yang indah. Tuhan ingin membentuk hati kita melalui setiap masalah yang kita hadapi. Karena Tuhan melihat hati ya. Kalau kita melihat hasil, saya mendapat masalah ini, saya berdoa, saya pengen hasilnya cepat selesai. Tapi Tuhan melihat prosesnya, bagaimana respon kita menghadapi masalah itu. Itu yang dilihat Tuhan ya. Bagaimana kondisi hati kita. Nah, proses pemurniannya dikatakan itu seperti pemurnian emas. Itu sebagai yang digunakan sebagai analogi memurnikan iman kita lewat berbagai ujian ya. Seperti kita ketika kita baru percaya kepada Tuhan ya. Iman kita itu seperti biji emas yang baru dikeluarkan dari tambang emas. Masih banyak kotoran ya, banyak pasir yang nempel gitu ya. Ada 3 proses pemurnian. Pertama itu memisahkan biji emas dari pasir kerikil. Nah itu masih mudah. Ada dari tambang emas kita keluarkan emas, itu masih banyak pasir kerikil. Itu mudah dibersihkan dengan dikucurin air aja udah rontok ya. Demikian proses kita juga ya, ketika kita baru percaya mendapat masalah lalu kita berdoa, Tuhan anak saya sakit sembuhkan, tiba-tiba sembuh. Seperti mudah sekali gitu ya. Kita minta apa, sepertinya diturutin, cepat selesai gitu ya. Nah, ketika diguyur air gitu ya, nah emas kan itu berat jenisnya berat ya, lebih tinggi berat jenisnya, jadi dia tenggelam, tertinggal. Nah, kotoran-kotoran yang pas di atas itu kebawa oleh air gitu ya. Itu cepat dapat teratasi ya. Nah, proses kedua itu menambahkan merkuri pada emas itu. Ketika udah bersih dari pasir, dari kerikil ditambah merkuri.
Jadi logam cair itu segera menyatu dengan emas, itu membuat rapuh sehingga dapat memisahkan dari logam-logam yang lain, benda-benda yang lain. Itu proses kedua. Mungkin agak lama dikit lah dapat jawaban gitu ya. Jadi proses kita menjadi dewasa, makin dewasa ya. Jadi proses ketiga itu pemurniannya harus dipanaskan. Dipanaskan terus-menerus dengan dibakar dengan api yang sangat panas ya, sampai emas itu meleleh. Nah, ketika emas itu meleleh, merkurinya tadi yang nempel itu akan menguap. Terus membakar juga bahan-bahan lain, zat-zat yang lain yang tersisa. Nah, hasil akhirnya itu emas murni ya, sangat berharga dan indah. Demikian juga dengan kita semakin lama mengikut Tuhan, semakin dewasa, maka proses penyelesaian masalah itu akan jadi makin lama mungkin ya. Masalah belum selesai, tambah masalah lagi gitu sepertinya. Makin rumit. Banyak orang yang nggak tahan di level ini, teman-teman. Banyak yang meninggalkan Tuhan. Aku udah melayani, aku udah berdoa, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya dia marah sama Tuhan. Mengapa Tuhan begini? Mengapa begitu? Lalu dia akhirnya marah sama Tuhan, nggak Tuhan-Tuhanan, nggak mau beribadah kepada Tuhan, meninggalkan imannya. Nah, inilah level-level yang rawan, teman-teman. Makanya sebelum masalah-masalah yang rumit itu ada, kita harus makin mempertebal iman kita, harus makin dimurnikan, harus makin naik level tingkat iman kita ya, sehingga tidak gampang goyah, tidak gampang rapuh ya. Kita punya pegangan yang teguh, iman yang teguh, percaya kepada Tuhan, nggak sekedar percaya kepada Tuhan, tapi mempercayai hidup kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Apapun yang terjadi terserah Tuhan. Seperti saat saya kena COVID yang lalu ya, 2020 ya, 6 orang dalam keluarga itu sekaligus semua kena COVID. Di mana 3 orang tuh udah lansia. Saya suami sama mama. Mama udah 87 tahun. Saat mulai tabung tabung oksigen itu mulai kosong tapi harga belum naik. Jadi Juni kena, nyari mau beli, dijanjikan Juli baru ada katanya. Jadi ketika tahu semua kena, saya bilang, Tuhan, aku siap berpetualang denganmu. Tuhan, nggak ada sandaran, nggak ada. Kita dulu mengandalkan itu ya tabung oksigen kalau ada apa-apa gitu ya. Tapi nggak ada. Tuhan ingin saya percaya penuh kepada Tuhan. Saat di 4 grup itu ada berita kematian saat itu. Tuhan, haruskah saya menyiapkan suatu kehilangan, Tuhan? Dan Tuhan bilang, day by day, baik Tuhan, saya ubah cara doa saya ketika Tuhan sembuhkan tadinya gitu kan, saya ubah. Tuhan terima kasih kalau hari ini saya bisa lalui dengan baik karena pertolongan Tuhan. Mengubah, mengucap syukur, bukan lagi meminta-minta. Ketika kepala pusing, Tuhan kendalikan kepala saya. Ketika urat sepertinya kaku semua ya, badan sakit semua, Tuhan kendalikan setiap syaraf, setiap urat. Dan puji Tuhan semuanya terus terkendali dengan pertolongan Tuhan. Menyadari saat di masa kekelaman ada Tuhan yang menyertai kita. Kita nggak sendiri. Dengan kekuatan kita nggak mampu. Tapi kita mengandalkan Tuhan.
Sampai akhirnya di masa kritisnya itu ya, hari keberapa tuh, itu batuk-batuk nggak berhenti. Saya bilang akhirnya, Tuhan udahan dong, saya udah lelah. Capek Tuhan, batuk terus. Dan Tuhan melakukan mujizatnya. Saya dibuat tidur lelap malam itu, sampai pagi itu nggak kebangun. Akhirnya bangun-bangun fresh, merasa segar gitu, saya sudah sembuh. Puji Tuhan, mujizat itu terjadi ketika kita nggak berkeluh kesah, ketika kita mempercayai Tuhan sepenuhnya. Tuhan akan ambil alih. Mari kita belajar untuk dimurnikan. Emas itu logam berharga bagi manusia, tapi bagi Tuhan, iman kita, iman yang teruji itu lebih berharga dari emas. Tuhan sedang mencari iman-iman kita, iman yang teruji, iman yang telah dimurnikan. Itu biarlah ada dalam setiap kita. Iman yang teruji, iman yang mau dimurnikan. Untuk itu, biarlah iman kita itu perlu dimurnikan meskipun itu menyakitkan. Ya, itu menyakitkan proses pemurnian itu ya. Memang secara daging nggak enak. Pengen berontak sepertinya. Ketika kita disakiti gitu, kita nggak boleh membalas, malah kita disuruh mendoakan dia, mengampuni. Itu sakit bagi daging kita. Tapi biarlah kita nggak menuruti daging kita, kita cubit kalau perlu daging kita. Kita turuti kehendak Tuhan. Jalan Tuhan itu yang terbaik. Sepertinya kita itu diremehkan, harga diri kita hancur, diinjak-injak. Kita abaikan keinginan daging, biarlah keinginan roh yang menang. Ketika kita melakukan itu, Tuhan itu pasti mengapresiasi iman kita. Tuhan melihat, Tuhan menguji, dan ketika kita lulus ujian, pasti ada hadiah besar yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin, teman-teman. Ketika kita mempercayai Tuhan, Tuhan itu akan membuat kita terkagum-kagum dengan caranya memberkati kita. Mari kita belajar maju selangkah, mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Kita abaikan omongan orang, kita abaikan pendapat orang, ataupun hati kita berontak, daging kita berontak. Kita abaikan. Yang penting Tuhan senang, itu cukup. Biarlah fokus kita hanya kepada Tuhan. Dan iman yang teruji, iman yang membawa kita kepada pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Tuhan. Tuhan akan memberikan apresiasi pada kita. Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan, ada upah yang kita bawa di kekekalan. Karena yang Tuhan cari adalah iman kita. Hati yang rela dibentuk. Ketika hati kita rela, mau, nggak berontak ketika dibentuk. Hati yang mau dimurnikan. Itu terus-menerus, misalnya dibakar kotorannya. Ada itu agar murni ya. Ada kotoran, ada sakit hati. Dirontokkan semua agar menjadi murni, agar bisa tembus pandang dan transparan yang dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ketika murni seperti air atau emas yang telah dimurnikan, itu sampai kapan berhentinya dimurnikan? Sampai wajah kita itu tercermin di sana. Sampai wajah Tuhan tercermin dalam kehidupan kita. Ada kemuliaan Tuhan tercermin, memancar melalui setiap respon kita dalam menghadapi apapun. Setiap keputusan kita, ada kemuliaan Tuhan yang terpancar. Biarlah hidup kita, semua keputusan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus diredam. Kalau enggak, kita itu punya sifat serakah ya teman-teman ya.
Sifat liar itu harus diredam, ditekan. Tapi biarlah aku makin berkurang, tapi Tuhan makin bertambah. Dan sang pemurni itu nggak jauh-jauh duduknya. Dia duduk di samping tungku pembakaran itu. Dia nggak meninggalkan kita saat kita dalam masalah yang genting. Dia siap untuk menyelamatkan kita. Jangan takut. Tuhan itu terus mengamat-ngamati kita. Bagaimana respon kita ketika kita diproses. Dia menunggu dengan sabar sampai wajahnya itu tercermin di terpancar di permukaan. Menjadi murni itu harus lewat proses. Proses difitnah, dihina, tidak dihargai. Kita perlu kita lewati dengan sabar, tetap bersyukur. Kita mampu melepas pengampunan. Meskipun greget sepertinya ya, kita kesal gitu, pengen membalas gitu, tapi belajar meredam. Makanya ketika kita emosi, kita nggak boleh bertindak. Ketika kita emosi, kita diam sejenak. Kita mulai meredam emosi kita. Memanage emosi kita. Jangan diumbar emosi itu. Kita redam emosi kita. Biarlah kita tidak terpengaruh perkataan orang, tapi tetap semangat. Kerikil dan pasir itu harus rontok. Akar pahit, benci, dendam, iri hati itu harus terbakar, harus keluar dari hidup kita. Kalau enggak, kita enggak akan bisa murni. Kesukaran, kesengsaraan hidup itu bukan tujuan, tapi itu sarana yang dipakai Tuhan agar dapat menjadi sebuah karya indah. Karya Tuhan yang indah. Kita belajar untuk dapat bertumbuh di dalam iman yang mau dimurnikan ya. Bertahanlah dalam proses pemurnian iman. Percayalah kita pasti bisa melewatinya bersama Tuhan. Kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Di Efesus 5 ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di kehidupan. Supaya dengan demikian ia sorry. Efesus 5 ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, celah, atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Biarlah kita menjadi jemaat yang kudus, tidak bercelah, dan seperti Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Biarlah ketika Tuhan menguji kita, kita keluar seperti emas. Kita punya iman-iman yang siap dimurnikan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Kita lihat keadaan diri kita. Bagaimana keadaan iman kita? Tuhan terus menanti kita sampai kita mau diproses Tuhan, mau rela untuk dimurnikan. Dia dengan sabar menanti kita. Haleluya Tuhan, Kau selidiki setiap hati-hati kami Tuhan. Hati-hati yang keras Engkau lembutkan ya Bapa. Hati-hati yang terus percaya kepadamu Tuhan. Terus mempercayaimu Tuhan dalam setiap masalah yang kami gumuli Tuhan. Ada Engkau Tuhan yang terus mengamat-ngamati kami ya Bapa. Yang terus siap menolong kami, yang terus menyertai kami Bapa.
Ajari kami Tuhan untuk tunduk dan runduk Bapa pada rencanamu Bapa. Biarlah hidup Engkau disenangkan atas hidup kami Bapa. Engkau menemukan iman-iman yang murni, iman-iman yang berkualitas Tuhan dalam hati setiap kami Bapa. Terus proses kami Bapa, agar hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dapat Engkau jadikan alat kemuliaan-Mu Tuhan, dapat menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Mari Tuhan berkati setiap kami dalam kesesakan hidup kami Tuhan. Kami percaya ada Engkau yang siap memberikan kelegaan bagi kami. Roh Kudus mari berikan penghiburan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Firman yang telah kami dengar ya Bapa, biarlah Roh Kudus terus Engkau memperterjemahkan dalam kehidupan kami, sehingga dapat kami lakukan ya Bapa, kami mampu meredam Tuhan setiap emosi kami ya Bapa, setiap kedagingan kami redam ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan yang diberkati mengatakan amin. Saya serahkan. Oke, terima kasih Cilani. Suara saya kedengaran ya? Jelas? Ya, oke. Terima kasih Cilani untuk firman-Nya yang menguatkan kita semua, yang memberkati kita semua. Memang benar ya, apa yang kita tabur pikiran akan menuai perkataan. Kita tabur perkataan akan menuai tindakan. Ketika kita tabur tindakan akan menuai kebiasaan. Ketika kita tabur kebiasaan akan menuai karakter. Dan kita tabur karakter akan menuai masa depan. Masa depan kita akan ditentukan oleh apa yang kita tabur dalam pikiran kita. Memang benar. Tuhan kita dahsyat. Semua sudah merasakan kasih setianya Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Oke, siapa yang sudah dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini? Lambaikan tangannya. Terima kasih Cilani. Sekarang kita sesi foto ya. Ya, Cifebe. Ini gimana nih, nggak kelihatan semua nih di ini saya. Ya tolong buka videonya ya. Buka aja on cam. Siapa On nih? cam. Civili. Ayo on cam. Rumah ya, Civili. Ayo mukanya. Ayo nih muka-muka natural. Muka cantik. Muka-muka natural nih. Muka ngantuk kali. Beginilah aslinya. Kalau aku enggak, aku habis pergi. Paling cakep sendiri nih Bugem. Nah, Ruti. Ayo, Esther. Ini gimana ya? Keren amat ini. Lagi nyetir. Esther. Kani. Bisa di ini nggak, Cifebe? Mukanya belum kebuka semua nih. Nanti Ci Sisil yang Sisil. foto. Iya, iya. Oh, Oke. Sisil yang foto. Hai Citani. Foto ya. 3, 2, 1. Di mobil, aku di mobil. Hah? Nah, masih nyetir. Oh, Esther lagi nyetir. Yo, baru pulang nih, bentar ya. Aku membuka ini ribet nih. Bentar. Gimana nih? Jadi mau dipoto nggak nih Esther? Nah. udah. Oke. Nggak usah, Bentar ya. coy. Gue apa Ayo. adanya aja nih tuh. 3, 2, 1. Oke, dapat deh. Udah ya? Ya udah, thank you. Oke. Oke, thank you Ci Sisil. Thank you. Oke, ya. Thank you semua. Keluar ya? Thank Thank you. Sekarang itu ya. Belum, Citani jangan keluar dulu. Citani jangan keluar dulu. Oh iya, Belum juga doa berkat. Kakak kita mau bagi-bagi Doa hadiah ya. berkat. Keluar dulu, ada kakak kita mau bagi-bagi
Ada door prize. Ini pengumuman ya, untuk pengumuman sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Fitri pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 10 dan 11 April, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study dan Cool diliburkan pada tanggal 8 sampai dengan 20. Terus nanti aktif lagi pada hari Senin tanggal 22 April. Lalu kantor OTP CK7 diliburkan pada tanggal 8 sampai dengan 15 dan aktif kembali pada hari Selasa 16 April. Full timer seperti biasa tetap melayani di gereja masing-masing cabang pada hari Minggu, tapi Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Itu aja pengumumannya, Tuhan berkati. Sekarang untuk persembahan kita transfer ke, nggak ada nomor rekeningnya ya, Ci? Ada. Mana? Ke Ci Indah ya, atas nama Ci Indawati Nur Salim. Nah, ini untuk persembahan kita. Semoga apa yang kita tabur akan kita tuai. Ya, oke. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ci Hil. Lalu dilanjutkan dengan doa berkat. Siapa, Ci Febe ya? Iya, Febe. Ya, oke. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak buat sore hari ini kami sudah melakukan cool. Biarlah kiranya Bapak kami mengucap syukur untuk sharing firman ya Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dimurnikan mengasihi Engkau lebih lagi Bapak. Berkati Cilani yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba-Mu ini Bapak, kemanapun untuk menyatakan kebenaran firman-Mu lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini kami juga bersepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia, tanah air udaranya, biar kiranya semua juga penduduknya hidup rukun dan damai dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati pemerintahannya Pak Jokowi, Pak Maruf Amin untuk menyelesaikan masa bakti pemerintahan mereka, biarlah di akhir masa pemerintahan mereka, semua keputusan yang diambil untuk kesejahteraan rakyat banyak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin yang sudah terpilih. Tuhan Yesus berkati Bapak untuk memimpin Indonesia mengalami kemajuan-kemajuan di 5 tahun ke depan. Terima kasih Bapak, biar api Pentakosta ketiga-Mu terus menyala Tuhan di Indonesia Bapak. Biar makin banyak jiwa mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan biar Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami, Gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan Ibu Hermin. Tuhan berkati Tuhan, umur panjang, kesehatan, dan biarlah kiranya Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu ini sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga-Mu. Berkati juga ketiga wakil gembala, biar ada kesatuan hati untuk menopang pengembalaan hamba-Mu di GBI, Jalan Jenderal Gatot Subroto. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang Kau kasih, gembala kami, Bapak Dr. Yanto dan Ibu Olivia. Tuhan terus ikat mereka dengan tali kasih-Mu, kuatkan, teguhkan kedua hamba-Mu ini. Tuhan Yesus mengajar mendidik kami, melakukan kehendak-Mu di zaman ini, dan mempersiapkan bagi-Mu suatu umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pul kami, gembala kami, Sis Pebe, juga setiap kami anggota KUL WUI 10 ini Tuhan Yesus, diberkatilah ya Tuhan setiap rumah tangga kami, kesehatan kami, usaha pekerjaan, pelayanan kami, dan anak-anak kami seluruhnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, Ci Pauline yang beberapa hari lalu mengalami kemalangan. Kiranya Tuhan Kau yang mau hiburkan, bahkan keluarga besarnya juga Tuhan yang kuatkan. Juga teman-teman dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, Cilifun yang terkena kanker ginjal, Mami Yola juga yang terkena
gagal ginjal Tuhan, Kau berkati Tuhan Yesus, juga Cilusi yang kakinya masih sakit karena terjatuh Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan sembuhkan secara sempurna, Kau yang akan pulihkan Bapa anak-anak-Mu ini, dan karena kami tahu Tuhan kasih-Mu yang besar itu ya Tuhan Yesus, yang akan menguatkan, meneguhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pool ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.